Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulil mujtaba Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sungai Tarap TV dimanapun kita berada, yang insya Allah kita adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan naungannya di saat tidak ada naungan lagi selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala bernapas di saat sanak keluarga kita di luar sana susah untuk bernapas karena diserang oleh wabah penyakit yang menular hari ini. Maka daripada itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat apapun yang sudah dititipkan Allah Ta'ala kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin dimanapun kita berada, pada malam ini kita akan menyampaikan 10 wasiat supaya kita terhindar dari wabah yang dikutip dari kitab Asru Wasayah lil Wiqayati minal Wabah. 10 wasiat supaya kita terhindar dari wabah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Langsung saja 10 wasiat supaya kita terhindar dari wabah. Adapun wasiat pertama, yaitu hendaknya kita selalu membaca doa sebelum datangnya bala. An Uthman bin Affan radhiyallahu an, dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Siapa yang mengucapkan doa yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang mana dengan nama Allah Ta'ala tersebut tidak ada yang bisa memudaratkan kita, baik mudarat atau bahaya yang datangnya dari langit ataupun mudarat dan bahaya yang datangnya dari bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa yang membaca doa iko salasa marratin, sebanyak 3 kali di waktu sore, lam tusibahu faja'atu bala'in hatta yusbih, maka inyo akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari musibah yang datangnya secara tiba-tiba, yang datang secara tiba-tiba sampai inyo berada di waktu pagi besok. Wa man qalaha hina yusbihu, siapa yang membaca doa iko sebanyak 3 kali salasa marrat di waktu pagi, lam tusibahu faja'atu bala'in hatta yumsi, maka Allah akan menjaga inyo dari musibah yang datang secara tiba-tiba sampai inyo bado waktu sore besok. Karena kita yakin bahwasanya apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, baik yang datangnya dari langit maupun yang datangnya dari bumi,
itu kasodonyo terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Gugur daun di malam golap gulita itu tak luput dari pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal yang membahayakan awak yang datang dari langit dan dari bumi, insya-Allah awak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lai omu membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu sore. Insya-Allah awak aman dijaga oleh Allah Ta'ala dari wabah penyakit yang menular aiko. Amin. Langsung saja kita beranjak kepada wasiat yang kedua. Hendaknya seorang Muslim selalu membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah uang-uang yang zalim. Wak baca doa iko sebanyak-banyaknya. Doa iko ada di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Ketika Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam berdakwah di kota Ninawah di negeri Mosul namanya. Kemudian uang yang ada di negeri Ninawah kota di tongkau-tongkau daom maikui ajaran dan dakwah Nabi Yunus alaihi salam bangki muak Nabi Yunus alaihi salam basawa. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan orang penduduk kota Ninawah dalam keadaan marah. Wa dhannuni idh dhahaba muwadiban. Ketika Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan penduduk Ninawah dalam keadaan marah. Fazanna allan naqdira alaihi. Nabi Yunus alaihi salam menyangka bahwasanya dia tidak akan dipersempit oleh Allah Ta'ala di dalam perut ikan. Fanada fi zulumat. Kemudian ketika Nabi Yunus alaihi salam sudah masuk ke dalam perut ikan, sampai ikan di bawah dasar laut, Nabi Yunus alaihi salam mendengar kerikil-kerikil bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ketika itulah Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya dan kau tak masuk uang-uang yang zalim ya Allah. Fastajabna lahu. Doa Nabi Yunus alaihi salam tersebut kami kabulkan kata Allah. Wa najjainahu minal ghammi. Dan kami selamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kata Allah Ta'ala. Di akhir ayat iko ditutup dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami juga akan menyelamatkan orang mukmin kata Allah Ta'ala. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Quranil Azim atau yang kita kenal dengan tafsir Ibn Katsir, beliau menafsirkan makna wa kadzalika nunjil mu'minin. Siapapun uang muslim yang berada dalam kesulitan, memohon inyo berdoa kepada Allah Ta'ala, memakai doa tersebut, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa inyo. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Da'watu dhinnuni idza'a wa huwa fi batonil huti. Doa Nabi Yunus alaihi salam ketika Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam pawi ikan. La ilaha illa anta, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'i qattu. Kalau ada orang muslim ko memiliki hajat, kehendak, keinginannya kepada Allah Ta'ala, dipakai deknya doa la ilaha illa anta ko tadi, illa stajaballahu lahu, Allah pasti mengabulkan doanya. Maka kami meminta dan mengajak kita bersama supaya selalu mengumandangkan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ko, terutama di saat wabah penyakit COVID-19 ko. Adapun wasiat dalam kitab Asru Wasaya lil Wiqayati minal Waba yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, wasiat yang ketiga, hendaknya orang muslim selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala yang berat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu min jahdil bala'i, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala yang berat, wa darakis syaqai, dan sebab-sebab terjadinya kesengsaraan, wa su'il qada'i, dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan takdir, wa syamatihil a'da'i, dan hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan musuh. Wasiat ketiga, hendaknya awak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya awak dijaga dari bala yang berat. Adapun wasiat yang keempat, supaya awak terhindar dari wabah penyakit, hendaknya awak sebagai seorang muslim senantiasa membaca doa ketika awak qalu dari rumah. Kini pemerintah menyeru dan mengajak awak supaya awak tidak keluar dari rumah. Kalau awak qalu dari rumah, ada hal-hal yang mengharuskan awak qalu dari rumah. Contoh membeli kebutuhan kehidupan awak ke pasau ataupun ke kodai, maka hendaknya awak selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Doa qalu dayyuma tersebut dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala." Kalau seorang muslim qalu dayyuma, kemudian inyo mengucapkan doa, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal berserah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, yuqalu hina idzin, maka akan dikatakan kepada orang yang selalu berdoa setiap qalu dari umat tersebut, hudita wa kufita wa ukita, engkau telah aku beri petunjuk, engkau sudah diberi kecukupan, dan engkau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatanah'alahu syayatin, maka setan-setan lari dari orang yang selalu mengucapkan doa qalu dayu maka. Fayaqulu lahu syaitan akhar, adapun setan yang lain berkata, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa kukiya wa wukiya. Bagaimana mungkin kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, orang yang sudah diberi kecukupan, dan orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap awak qalu dayyuma, kalau ada hal-hal yang mengharuskan awak qalu dayyuma, jangan lupa baca doa qalu dayyuma. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Adapun wasiat yang keempat, adapun wasiat yang kelima, supaya awak terhindar dari wabah penyakit yang marak aiko,
yaitu hendaknya awak selalu memohon keselamatan kepada Allah di pagi dan di petang hari. Selalu awak minta keselamatan kepada Allah di petang hari dan di pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ahul da'awat hina yusbihu wa hina yumsi. Rasulullah tidak pernah melupakan doa di pagi hari dan petang hari. Doa sebagai berikut. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan baik di dunia dan di akhiratku. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dinini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku memohon keselamatan kepadamu pada agamaku, duniaku, hartaku dan keluargaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Wa amin rawati, ya Allah jaga aku dari sifat ketakutanku. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah jago deyan ya Allah dari arah depan deyan. Wa min khalfi jago deyan ya Allah dari arah belakang deyan. Wa an yamini jago deyan dari arah kanan deyan ya Allah. Wa an simali jago den dari arah kiri den ya Allah. Wa min fauki jago den dari arah diate den ya Allah. Wa a'udzu bi azamatika, aku berlindung dengan keutamaan Engkau ya Allah, an autala min tahti, dari mara bahaya yang datang secara tiba-tiba dari bawahku. Ikola 10 wasiat supaya awak terhindar dari wabah penyakit. Untuk kali iko cukup 5 wasiat yang kita bacakan. 5 wasiat supaya awak terhindar dari wabah penyakit. De apa awak membacakan 10 wasiat supaya awak terhindar dari wabah iko? Karena nampak di awak kini ko, di zaman COVID-19 boleh ko, atau masa corona ko, manusia ko dibagi menjadi 3 puangai. Ada 3 puangai manusia dalam menghadapi COVID-19 boleh ko. Puangai yang pertama, puangai sok-sok ancak. Apa contoh? Dia tak perlu awak takut ke corona tu dah. Awak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala je. Iko sangat manis ucapannya, tapi iko adalah ucapan yang sangat keliru. Inyo hanya mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi indah omu ba usaha. Pemahaman yang seperti iko go harus wak hindari. Adapun puangai yang kedua, yaitu uang yang selalu mengandalkan usaha manusia saja. Contoh, bobek ke dokter, memakai masker, menjaga jarak. Cik itu je ikhtiarnya. Doa muanya berdoa kepada Allah Ta'ala dah. Maka iko puangai yang kedua go salah juga. Kenapa puangai yang ketiga? Puangai yang memadukan antara puangai yang satu je dua, yaitu ikhtiar zahir dilakukan juga. Contohnya memakai masker, membasuh tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Iko ikhtiar zahir nama. Adapun ikhtiar batin selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dan inyo sabar serta bertawakal kepada Allah Ta'ala di dalam memahami dan menanggapi COVID-19 iko. Ikolah pemahaman yang harus awak pakai. Selain awak ikhtiar secara zahir, awak juga harus ikhtiar secara batin, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Doanya ada di dalam 10 wasiat supaya awak terhindar dari wabah penyakit ko, yang ala kami sampaikan sebanyak 5 wasiat. InsyaAllah Ta'ala pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan 5 wasiat agar terhindar dari wabah penyakit 6, 7, 8, 9 dan 10. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.